Halo, saya Stevi Lawati Taulin, NIM 23001010067 dari kelas MJ201 akan mempresentasikan UTS Statistika. Nomor 1, berdasarkan data hipotesis hasil penjualan dari sampel sebanyak 31 restoran di Kota Depok, maka dengan data sebanyak 31 observasi dapat menggunakan aturan Strages untuk menentukan jumlah kelas. K sama dengan 1 plus 3,322 log 10 kali N. K sama dengan 1 plus 3,322 log 10 kali 31 sama dengan 6. Rentang sama dengan maksimal kurang minimal sama dengan 85 kurang 30 sama dengan 55. Lebar kelas yaitu H dapat dihitung sebagai berikut. H sama dengan rentang dibagi K. Jadi 55 dibagi 6 sama dengan 9,17 H. Bulatkan lebar kelas ke angka terdekat, yaitu 10. Lalu kemudian jarak, varians, dan simpangan baku. Ukuran jarak, yaitu rentang atau range, sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Jadi kita dapat 85 dikurangi 30 sama dengan 55. Varians, sigma x min x bar pangkat 2 kali n min 1, di mana x adalah nilai data, x bar adalah rata-rata, dan n adalah jumlah data. Rata-rata atau x bar sama dengan sigma x per n, sama dengan 2055 per 31 sama dengan 66,29. Varians atau S kuadrat sama dengan sigma kali X min 66,29 pangkat 2 per 31 min 1. Jadi kita dapat hasilnya 11.400,84 per 30. Jadi kita dapat 380,28. Simpangan baku. Simpangan baku atau S sama dengan akar kuadrat varians sama dengan akar kuadrat 380,28, hasilnya sama dengan 19,51. Tingkat skewness atau kemiringan. Rumus untuk menghitung skewness atau G1 adalah skewness sama dengan sigma x min x bar pangkat 3 per n min 1 kali s pangkat 3, di mana x sama dengan nilai data, x bar sama dengan rata-rata data, s sama dengan simpangan baku, n sama dengan jumlah data. Perhitungannya adalah menghitung rata-rata atau x bar. Rata-rata atau x bar sama dengan sigma x per n sama dengan 2055 per 31 sama dengan 66,29. Menghitung simpangan baku atau S, varians S kuadrat sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 per N min 1. Hasilnya 11.400,84 per 30 sama dengan 380,28. Simpangan baku atau S sama dengan akar kuadrat varian sama dengan akar kuadrat 380,28 sama dengan 19,51. Menghitung sigma X min X bar pangkat 3. Berikut adalah perhitungan X min X bar pangkat 3 untuk masing-masing data. Lihat gambar di kanan. Total sigma X min X bar pangkat 3 sama dengan minus 32.070,76. Menghitung skewness atau G1. Skewness atau G1 sama dengan sigma X min X bar pangkat 3 per N min 1 S pangkat 3. Hasilnya min 32070,76 per 31 min 1 dikali 19,51 pangkat 3, hasilnya minus 0,52. Jadi, nilai skewness untuk data penjualan restoran ini adalah min 0,52.
Nilai skewness yang negatif menunjukkan bahwa distribusi data cenderung melenceng ke kiri. Artinya, sebagian besar data berada di sisi kanan distribusi. Hal ini sesuai dengan interpretasi histogram yang menunjukkan distribusi data yang melenceng ke kanan. Rumus untuk menghitung kurtosis atau G2. Kurtosis atau G2 sama dengan sigma X min X bar pangkat 4 per N min 1 kali S pangkat 4 dikurangi 3, di mana X sama dengan nilai data, X bar rata-rata data, S simpangan baku, N jumlah data. Menghitung rata-rata X bar sama dengan sigma X per N sama dengan 2055 per 31, hasilnya 66,29. Menghitung simpangan baku atau S, varians S kuadrat sama dengan sigma X min X bar pangkat 2 per N min 1 sama dengan 11.400,84 per 30, hasilnya 380,28. Simpangan baku atau S sama dengan akar kuadrat varians sama dengan akar kuadrat 380,28, hasilnya 19,51. Menghitung sigma X min X bar pangkat 4. Berikut adalah perhitungan X min X bar pangkat 4 untuk masing-masing data. Lihat gambar yang di samping. Jadi, total sigma X min X bar pangkat 4 sama dengan 1,032,239,753. Menghitung kurtosis atau G2. Kurtosis G2 sama dengan sigma X min X bar pangkat 4 per N min 1 S pangkat 4 min 3 sama dengan 1,032,239,753.00 per 31 min 1 dikali 19,51 pangkat 4 minus 3, hasilnya sama dengan 1,16. Jadi nilai kurtosis untuk data penjualan restoran ini adalah 1,16. Nilai kurtosis yang lebih kecil dari 3 menunjukkan bahwa distribusi data memiliki ekor atau tails yang lebih ramping atau leptokurtik yang dibandingkan distribusi normal. Hal ini berarti terdapat lebih sedikit data yang berada di sekitar nilai rata-rata dan lebih banyak data yang berada di ekor-ekor distribusi. Interpretasi kurtosis harus dikaitkan dengan interpretasi skewness sebelumnya, yang menunjukkan bahwa distribusi data cenderung melenceng ke kanan. Secara keseluruhan, karakteristik distribusi data penjualan restoran ini menunjukkan bahwa sebagian besar restoran memiliki nilai penjualan yang relatif rendah, namun ada beberapa restoran dengan nilai penjualan yang sangat tinggi. Dari grafik histogram di atas dapat dilihat bahwa distribusi data cenderung melenceng ke kanan. Hal ini sesuai dengan hasil perhitungan skewness yang menunjukkan nilai negatif. Mengidentifikasikan bahwa sebagian besar data berada di sisi kanan distribusi. Sebagian besar restoran, sekitar 12 restoran, berada pada kelas interval 40-49. Kemudian diikuti oleh 10 restoran pada kelas interval 50-59, 6 restoran pada kelas interval 60-69, 4 restoran pada kelas interval 70-79, 2 restoran pada kelas interval 30-39, dan 1 restoran pada kelas interval 80-89. Selain itu, nilai kurtosis yang lebih kecil dari 3 menunjukkan bahwa distribusi data memiliki ekor atau tails yang lebih ramping atau leptokurtik dibandingkan distribusi normal. Artinya, terdapat lebih sedikit data yang berada di sekitar nilai rata-rata dan lebih banyak data yang berada di ekor-ekor distribusi. Secara keseluruhan, karakteristik distribusi data penjualan restoran ini menggambarkan bahwa sebagian besar restoran memiliki nilai penjualan yang relatif rendah. Namun ada beberapa restoran dengan nilai penjualan yang sangat tinggi. Berdasarkan data histogram yang diberikan, terlihat bahwa distribusi nilai UTS statistika dari 80 mahasiswa tidak simetris, melainkan melenceng ke kiri. Untuk menganalisis secara statistik,
Dapat dihitung ukuran-ukuran statistik seperti skewness dan kurtosis. Skewness atau G1 sama dengan sigma X min X bar pangkat 3 per N min 1 kali S pangkat 3, di mana X sama dengan nilai data, X bar sama dengan rata-rata data, S sama dengan simpangan baku, dan N jumlah data. Jika dihitung skewness dari data histogram tersebut, maka akan diperoleh nilai skewness yang positif. Nilai skewness positif menunjukkan bahwa distribusi data menceng ke kiri. Selain itu, kita juga dapat menghitung kurtosis atau G2 untuk melihat tingkat keruncingan kurva distribusi. Kurtosis atau G2 sama dengan sigma X min X bar pangkat 4 per N min 1 dikali S pangkat 4 dikurangi 3. Jika nilai kurtosis lebih besar dari 3, maka kurva distribusi akan lebih runcing atau leptokurtik dibandingkan distribusi normal. Sebaliknya, jika nilai kurtosis kurang dari 3, maka kurva distribusi akan lebih besar atau platikurtik dibandingkan distribusi normal. Dari data histogram yang diberikan, dapat dilihat bahwa frekuensi terbesar berada pada kelas nilai 50-59, sedangkan frekuensi semakin menurun pada kelas nilai yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi nilai UTS cenderung menceng ke kiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa kurva distribusi nilai UTS statistika dari 80 mahasiswa tidak simetris, melainkan menceng ke kiri. Hal ini didukung oleh perhitungan skewness yang akan menghasilkan nilai positif, menandakan distribusi menceng ke kiri, sementara nilai kurtosis dapat menunjukkan tingkat keruncingan kurva distribusi tersebut. Terima kasih.